Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ripa Ramdhani. Saya dari Universitas Komputer Indonesia. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Saya dari kelas IS 2. Kebetulan saya di sini diberi tugas oleh Pak dosen, yaitu Pak Yudi Irfan Daniel SSOS IMAG. Beliau memberikan saya tugas yang dimana tugas tersebut membuat video tentang topik agama apapun itu. Dan di sini saya akan membawakan topik tentang berkata kasar, sebagaimana berkata kasar di lingkungan saya sudah menjadi hal yang wajar. Oke, sebelum kita mulai ke inti topik, saya di sini akan menampilkan sebuah video dari channel YouTube Culap Culip, yang dimana video tersebut mencontohkan hal-hal yang saya bicarakan tadi. Culap culip. Ayo, ayo. Ya. Ayo, ayo. Ayo serang, ayo serang. Nah. Oh, tim bocil semua nih. Ngegame dari pagi kalah terus. Gua mesti kasih tahu para follower nih biar gak diejek karena kalah. Sial. Dari pagi main dapat tim bocil. Dah, refreshing dulu. Lihat tok. Wow. FYP apaan nih? Gak guna banget. Lu buat berita yang bener jangan nyebar fitnah. Woi Mang Kopi, gak punya mata lo ya? Ini kopi apa air kobokan? Pahit banget. Gua bubarin warung lu tahu rasa nih. Nah, dia orangnya culip. Suka ngomong kasar, baik di sosmed, game online, komentar, bahkan kesehariannya juga gitu. Dah, yuk, sikat. Oke. Aduh, itu supaya mulutmu gak asal ceplas-ceplos. Nantang lu ya? Iya, kenapa? Nggak terima lu? Iya. Brengsek lu. Aku menyerah. Kalian kenapa menyiksa aku begini? Kita adalah penjaga hatimu. Ingat, sekali gua denger lu ngomong kasar dan kotor lagi, gua nggak segan-segan antar lu ke pemakaman. Iya, aku janji nggak ngomong kasar dan jorok lagi. Ini baru kita yang ngasih pelajaran. Nanti kalau di akhirat, mulut kamu bisa dirobek-robek sama malaikat karena suka ngomong kasar dan jorok. Mau gua antar sekarang untuk membuktikan? Tidak, aku tobat. Tapi apa? Tapi menghilangkan kebiasaan itu nggak mudah. Gimana caranya? Setiap lu habis ngomong kasar dan jorok, tampar bibir lu sendiri sekeras-kerasnya. Mengapa begitu? Biar setannya pergi dan gak ngajak ngomong jelek lagi. Iya, gua akan berusaha. Aduh, apa ini? Tampar bibir lu sendiri sekeras-kerasnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Astaga, Saat kamu butuh bantuan. HP saya ketinggalan. Nah, segitu aja videonya. Kita langsung masuk ke inti topik pembicaraan malam ini. Sebelum masuk, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang biasa setiap malam mabar lah. Oke, yang pertama di sini ada Awaludin. Awaludin boleh buka kameranya. Nama aslinya dia Rapik. Halo Rapik. Yang kedua di sini ada Jamaludin. Ini nama aslinya Patur. Boleh dibuka kameranya. Halo Fatur. Yang ketiga ada Kamaludin. Ini nama aslinya itu Apo. Disebutnya Apo panggilannya. Apo boleh buka kamera? Atau nggak bisa? Apo? Kayaknya nggak ada deh. Di sini selanjutnya ada Rapli. Di sini Rapli boleh buka kamera? Rapli? Halo Pli. Selanjutnya ada Komarudin. Ini nama aslinya Rizky. Halo Rizky. Halo Pak. Di sini ada Rahmanuddin. Nama aslinya itu Angga. Angga boleh buka kamera? Apa nggak bisa? Oh bisa. Halo Angga. Yang terakhir ada Jakon. Jadi nama aslinya Jaki. Emang rada pleset aja gitu namanya. Halo Jaki. Oke, semuanya boleh buka kamera? Gimana tadi videonya?
Siapa yang suka sering gitu? Rezeki. Si Jaki sih ya. Waduh. Enggak dulu parah sekali topiknya. Aduh. Semuanya pada Biar Jaki tidak ya. terkenal. Jaki nggak boleh gitu ya Jaki ya. Joki gelap banget ya. Oke, kan dari kalian kan udah ngeliatin video nih ya yang tadi diputar. Di sini saya bakal nanya ke kalian semua beberapa pertanyaan, terus kalian jawab dengan versi kalian. Bisa? Bisa. Oke. Pertanyaan pertama. Tadi di video kan itu tentang berkata kasar ya. Dia itu sering tuh berkata kasar. Nah, pertanyaan dari saya, gimana caranya supaya kalian semua itu nggak keikutan berkata kasar? Oke. Pertanyaan pertama boleh dijawab Rapik duluan. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cara tidak berkata kasar sendiri ya. Jadi saya sebelumnya udah dikasih satu ayat di surat An-Nisa ayat 148. Ini saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Yang artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang zalim. Kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang ayat tersebut. Jadi pada dasarnya Allah itu tidak suka umatnya yang sering berkata kasar, kecuali memang kondisi orang yang berkata kasar itu sedang dizalimi oleh orang-orang atau seseorang lah. Jadi karena jika memang seseorang itu sudah tertekan, jadi jika kalian ingin berkata kasar maka dipersilakan, tapi jika kalian sedang di posisi biasa-biasa saja itu sebaiknya jangan berkata kasar, karena berkata kasar sendiri itu pada dasarnya tidak baik dan akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya akan berikan kembali kepada Rival. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jawaban Rapik ini bener-bener ya keren. Mungkin jawaban yang kedua boleh Patur, silakan Patur. Boleh diulang pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya tadi, kamu kan udah ngeliat video yang tadi ya, dia tuh sering berkata kasar. Nah, gimana sih supaya kamu tuh nggak keikutan kayak dia berkata kasar, terus gimana caranya? Mungkin pertama menurut saya pilih-pilih teman dulu atau pilih-pilih lingkungan. Habis itu jika di lingkungan itu ada orang yang toksik kayak tadi, kalau bisa jauhi saja, atau kalau mungkin nggak bisa dijauhin, mungkin dia teman baik, lebih baik diam aja, nggak usah ikut-ikutan atau tidak didengarkan perkataannya. Misalnya dia bilang disuruh toksik, diam aja, nggak usah terlalu masuk dalam lingkungan itulah, atau nggak usah terlalu erat sama teman itu. Dekat sih dekat, tapi nggak boleh terlalu nempel banget gitu. Oke. Mungkin kalau itu saja sih. Oke, kalau dari saya memilih teman tuh boleh, cuman kalau memang pertemanan kalian tuh udah tahu terjerumus, ya boleh juga sebenarnya kita nggak usah ikut-ikutan ke pertemanan tersebut. Jawaban ketiga boleh Rapli, silakan Rapli. Kalau gue sih sama kayak tadi ya, karena kan toksik itu gara-gara lingkungan juga kan. Jadi baiknya tuh hindarin circle toksik. Kalau udah masuk tuh pelan-pelan menjauh lah, gitu aja. Sama. Untuk orang keempat,
Angga boleh, Angga? Kalau gue sih itu dari diri sendiri ya, balik lagi. Ya. Karena kalau emang kita udah punya pondasi yang kuat di agama, kalaupun lingkungannya emang ya banyak yang toksik, banyak yang ngomong kasar, kalau emang dari sananya kita udah punya basic agama yang tahu kalau ngomong kasar itu buruk, kita juga gak bakal ikut-ikutan sih. Jadi intinya emang harus punya pondasi agama yang baik. Udah segitu? Ya mungkin gitu aja. Oke, makasih. Bisa dilanjut. Untuk selanjutnya Rizky boleh. Saya sendiri ya yang sudah dijelaskan kepada semua peserta, kalau yang pertama adalah menjaga lingkungan kita dari cara kita bergaul. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, tapi ya ingat kita tahu batasan, dan jika emang circle itu toksik, kita bisa perlahan menjauh atau tidak mengikutinya sama sekali. Dan ya benar, jika kita punya pondasi yang kuat, pemahaman agama yang kuat, kita gak bakal terjerumus ke dalamnya dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut itu saja. Terima kasih Rizky. Untuk yang selanjutnya Apo boleh. Untuk jawaban dari saya, bergaulah dengan orang-orang yang baik, berbicara tidak kasar, dari jauhkanlah dari semua circle-circle yang berbicara toksik, dan berteguhlah kepada agama yang kita pegang dan jauhi itu semua. Ya, itu singkatan dari saya jawabannya. Terima kasih Apo. Ini yang terakhir ya, tinggal terakhir ya. Jaki, silahkan yang terakhir. Oke, untuk pertanyaannya tadi apa sih cara biar nggak ngomong kasar ya? Iya benar. Jadi gimana ya? Yang pertama biasa dari diri sendiri juga kan. Mungkin ngomong kasar juga kan sering gitu. Bisa ngomong kasar juga. Cuma cara biar mengurangi atau sampai menghilangkan kebiasaan ngomong kasar ini, yaitu ingat ke Allah aja gitu. Ingat ke hukuman Allah, ajab Allah. Kalau ngomong kasar tuh nanti dapat ajab apa gitu. Nah, untuk yang kedua, pertemanan juga ya, pertemanan. Kalau misalkan pertemanan sama orang-orang yang ibaratnya toksik, kalau misalkan dekat, jauhin aja lah. Apa sih namanya, ibaratnya jaga jarak aja. Kalau misalkan udah kental persahabatan, udah sampai sahabat gitu, ya jangan ikut-ikutan aja gitu. Ibaratnya berteman sama siapa aja boleh, asalkan jangan ngikutin kebiasaan mereka gitu. Oke, terima kasih Jaki. Mungkin ini saya dapat simpulkan kalau berkata kasar itu paling besar efeknya itu dari sebuah pertemanan. Dan kalau emang kita gak boleh milih-milih teman gitu, misalkan teman kalian sering berkata kasar, tapi kita tuh, maaf sekali lagi tadi, gak boleh milih-milih teman. Kalau bisa teman kalian yang ubah sama kita, karena sekali lagi seperti banyak orang bilang, kalau bukan kita siapa lagi kan yang ubah? Teman-teman kita yang sering berkata kasar. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama kan tadi supaya kita nggak keikutan berkata kasar. Nah, nomor 2 ini semisalkan kita sudah masuk berkata kasar, sudah sering, itu gimana sih cara ngilanginya? Mungkin yang pertama boleh Rizky duluan. Cara menghindari kata-kata kasar ya? Iya. Jika sudah terbiasa. Tadi yang pertama kan menghindari, yang kalau ini cara menghilangkan. Cara menghilangkan. Ya, contohnya kamu sering berkata kasar, terus gimana sih cara kamu ngilanginnya dengan cara kamu sendiri? Ya mungkin yang pertama, jika sudah terbiasa mungkin lebih ditahan lagi
nafsunya untuk berkata kasar, seemosi-emosinya kita, mungkin kita bisa mengganti kata kasar itu dengan kata yang lain, yang lebih baik dan tidak menyakiti perasaan orang sekitar. Yang kedua, mungkin sering berpuasa, karena berpuasa juga menahan nafsu. Dan yang saya dengar, kalau misalnya sedang berpuasa, semua kata-kata yang kita ucapkan dari awal kita bangun sampai kita buka puasa, apabila ada yang berkata kasar, maka semua pahalanya bakal dikurangi. Mungkin itu saja. Terima kasih Rizky. Yang kedua boleh Apo, silakan. Apo ada? Oke, silakan. Dengan cara kita berteman dengan orang-orang yang tidak berbicara kata kasar, dan untuk seperti kata Rizky, berpuasalah untuk menghindari berkata kasar dengan cara itu. Itu jawaban dari saya. Siap. Terima kasih Apo. Yang ketiga boleh Fatur, silakan. Tadi pertanyaannya boleh diulang Pak? Oke, saya ulangin ya. Kan tadi yang pertama itu cara menghindari supaya kita nggak ikutan. Kalau pertanyaan kedua ini, misalkan kamu udah masuk terjerumus ke dalam keseringan berkata kasar, gimana sih cara kamu ngilangin berkata kasar ini dengan cara kamu sendiri? Kalau cara saya sih yang paling pertama menahan diri, bisa juga dengan berpuasa atau tetap diam gitu, menahan hawa nafsu untuk berkata kasar. Kalau yang kedua mengganti kata-kata kasar itu dengan kata-kata yang lebih baik, kayak seperti yang pernah dijelasin oleh YouTuber Meow Out Gamer, pasti tahu lah. Dia pernah bilang dia dulu itu pernah berkata kasar sering, tapi lama kelamaan dia ganti dengan kata-kata yang lain seperti coklatos atau Mamma Mia. Nah, jadi makin lama kata-kata yang kasar itu seperti nama-nama binatang atau alat kelamin tergantikan dengan kata-kata yang lebih baik. Menurut saya itu saja sih, perlahan-lahan menahan diri. Kalau tidak bisa menahan diri, mengganti kata-kata itu bisa dengan kata-kata nama makanan, atau lebih baik lagi diganti dengan kata-kata yang ada dalam agama seperti Masya Allah, Astagfirullah, dan yang lain-lain. Menurut saya itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Fatur. Selanjutnya boleh Rapli. Masih di mute, Pli? Halo. Udah, aman. Kalau menurut saya, perbanyak diam aja sama istighfar, gitu aja sih. Singkat padat jelas ya. Oke, selanjutnya Jaki boleh. Oke, untuk cara apa sih biar mengurangi kebiasaan bahasa kasar ya kayak tadi. Ada tambahan yang pertama itu tadi apa ya? Bentar. Ya, menahan nafsu, menahan hawa nafsu. Nah, menahan hawa nafsu juga bisa kayak apa ya? Kayak diselingi sama berpuasa juga kan Senin Kamis. Nah itu puasa Senin Kamis juga bisa mengurangi apa sih kata-kata kasar kalau misalkan lagi marah, lagi main game emosi gitu kan, lagi kalah. Terus yang kedua mengganti kata-kata kasar menjadi plesetan gitu, kayak alat kelamin pria misalkan diganti jadi kunci. Nah itu. Terus yang ketiga apa ya tadi teh oh ya sama kayak tadi kata Patur ya, mengganti bahasa kasar menjadi kayak kata-kata yang bukan dengan agama, kayak kalau misalkan lagi emosi astagfirullah gitu, kalau misalkan dapat sesuatu yang bagus alhamdulillah, subhanallah. Udah, sekian dari saya. Ini terakhir Rapik, silakan.
baik, sini saya mau sharing aja ya dikit. Jadi selama saya mulai berhenti toksik gitu, melatih diri biar gak toksik itu yang pertama seperti yang udah disebutin sama teman-teman saya tadi, kayak yang pertama sesudah keceplosan mengucapkan kata yang toksik itu pasti mengucapkan istighfar atau astagfirullahaladzim. Terus kalau berhasil mencapai target yang ada di game itu alhamdulillah. Terus sebelum mulai game itu bismillah kayak gitu. Terus yang kedua itu saya kadang kalau misalnya keceplosan mau ngomong kasar tuh suka dipotong, misalnya kata dog nih, kata dog jadi anj, atau kalau nggak monkey jadi mon. Nah suka gitu biasanya, suka di top di akhir, terus habis itu langsung istighfar gitu aja sih. Maksudnya apa kalau misalnya kalian mau merubah kebiasaan buruk menjadi baik itu emang harus dipaksa. Kalau misalnya nggak dipaksa itu nggak akan jalan, nggak akan ada perubahan perkembangan lah. Udah itu aja dari saya sharingnya. Terima kasih Ram. Thank you. Satu lagi ya, Angga, kamu boleh jawab Angga. Oke, kalau aku sih daripada kita ngomong yang kasar-kasar ya, daripada gak bisa ngomong hal-hal baik, lebih baik kita diam. Karena seperti kata-kata mutiaranya kan, diam itu emas. Daripada kita ngomong kasar, lebih baik kita diam. Kan kalau kita diam gimana kita mau ngomong kasar? Kadang juga saya kalau lagi main game gitu, malas DC. Takutnya ngomong kasar, udah lebih baik fokus main aja. Pikiran kita juga jadi pengaruhnya fokus gitu kalau kita diem. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik diam daripada berkata kasar. Mungkin kalau dari segi agamanya kita harus lebih sering sholat sih. Sholat itu kan menjauhkan diri kita dari hal keji dan munkar. Jadi kalau sholat kita benar, pasti kehidupan kita juga tertata dan jadi lebih benar lagi. Ya segitu aja sih. Terima kasih Angga, terima kasih semua. Mungkin di sini kesimpulan yang saya dapat dari semua jawaban, gimana sih cara supaya kalian berhenti berkata kasar. Yang pertama ada mengganti kata kasar tersebut menjadi kalimat-kalimat yang mungkin kalau dalam bahasa Islam astagfirullah, masya Allah, Allahu Akbar, kalau menang alhamdulillah. Mungkin yang kedua bisa menggantikan dengan cara kalian berpuasa, karena kan berpuasa juga bukan hanya menahan lapar dan haus, dan kita juga harus menahan hawa-hawa nafsu, seperti kita berkata kasar, kita emosi kepada orang lain. Yang ketiga tadi yang saya dapat adalah mungkin kalau dalam sebuah permainan atau game sering kita mabar, lebih baik kita diam, itu yang pertama. Yang kedua, lebih baik kita stop bermain game. Yang ketiga, memang kalau kamu fokus dalam sebuah game, misalkan kamu kerja dalam sebuah game, mungkin lebih baik kalian tahu waktu dan kalian sholat. Itu saja kesimpulan nomor 2. Mungkin pertanyaan terakhir lah ya, saya akan menanya tentang apa sih dampaknya kalau kalian tuh berkata kasar. Misalkan kamu ini punya teman yang sering berkata kasar, apa sih reaksi atau penglihatan perasaan kamu ke dia itu gimana? Yang pertama mungkin boleh dari Fatur, silakan. Menurut saya kalau misalnya ada teman yang sering toksik, yang paling pertama adalah jangan ajak di tempat umum. Kenapa? Karena dia bisa jadi keceplosan, terus dia kenal sama kita dan kita pasti malu bisa diliatin banyak orang, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bicara kasar gitu, kelamin pria atau apa. Nah, pasti dikucilkan oleh teman ya kalau misalnya ada orang-orang yang toksik, yang terlalu sering toksik hingga dibawa ke dunia nyata, terus banyak dibilangin. Yang kedua sih pasti apa namanya, orang yang sering toksik itu pasti terlihat bodoh dan tidak ada bijaksananya sama sekali. Kalau misalnya terlalu sering diucapkan bahkan sampai di tempat umum kayak tadi,
pasti yang pertama di pikiran orang-orang ngelihat orang yang toksik itu pasti bodoh, kalau nggak ada bijaksananya. Soalnya udah tahu di tempat umum, bukannya bahasa dijaga, malah bicara seenak jidat aja. Jadi menurut saya misalnya ada teman, yang pertama jangan ajak di tempat umum, yang kedua apa namanya, ubah dia gitu dengan cara apa sih namanya, dengan cara memberitahu bahwa bicara di tempat umum, bicara kasar di tempat umum itu tidak baik gitu, membuat malu gitu. Bilang aja, ih ngapain sih si ini buat malu di tempat umum ngomong kasar, gitu aja sih. Terima kasih Fatur. Jawab selanjutnya Rapli, boleh silakan. Ada Rapli? Ya. Oke, silakan. Kalau saya sih kalau bisa sih kalian tegur dia, terus kasih bilang gitu, jangan di tempat umum kayak tadi yang dia bilang, gitu aja, paling tegur aja sih, langsung tegur, Sama ya jawabannya, tegur gitu. kalau nggak diemin. Oke. Terima kasih Rapli. Selanjutnya silakan Apo, boleh. Ada Apo? Oke, silakan. Ya sama seperti Rapli, menegurnya tapi jangan terlalu berlebihan dan ajak dia untuk tidak berkata kasar dengan cara seperti mengajak dia untuk berngaji, sholat atau berpuasa dan lain-lain. Dan itu saja jawaban dari saya ya. Terima kasih Apo, Masya Allah. Yang ketiga boleh Angga. Silakan selanjutnya Angga. Ya, kalau dampaknya tadi ya dampaknya sih sebenarnya bukan cuma buat orang lain juga, buat diri kita sendiri juga itu berdampak buruk tanpa kita sadari ya. Karena kalau kita seringan ngomong kasar, itu kita emosinya susah diatur, emosional kita. Mikir sesuatu tuh jadi gak tenang. Kita ngomong kasar, emosinya jadi tinggi. Itu sih dampak buat diri sendiri. Tapi kalau dampak ke orang lain, mungkin ya itu tadi bikin malu ya. Terus kayak apa sih ini orang nggak punya attitude, nggak punya sopan santun, mulutnya nggak bisa dijaga. Itu juga bisa nyindir perasaan orang lain kalau emang kita gak biasa, bukan ke teman akrab gitu. Itu bisa nyindir perasaan orang lain kalau udah kebiasaan toksik. Itu sih. Sekian lah. Terima kasih Angga. Lanjut ke yang lainnya. Selanjutnya boleh Rizky. Ya, menurut saya dampaknya untuk diri sendiri. Yang pertama ya, hati kita tidak akan pernah tenang, karena ya semakin banyak kita ngomong kasar, ya kita rasakan sendiri kalau berkata kasar itu tidak baik, hati menjadi tidak tenang, pengaruh orang ke kita bahwa kita tuh orang yang buruk, tidak berakal, bodoh, dan yang lainnya. Kalau dampaknya bagi di tempat umum atau bagi orang lain adalah jika itu teman sendiri ya, mungkin kita kadang sudah terbiasa dengan teman itu yang ngomong kasar, tapi kan lama-lama juga kita gak enak mendengarnya gitu ya, bisa bikin malu di tempat umum juga karena ya dia asal ceplos dalam ngomong gitu. Bisa dengan cara bisa menasehatinya dengan pelan-pelan, perlahan, karena ya hal yang terbiasa bakal susah untuk diubah, tapi bisa diubah dengan perlahan, tidak instan. Oke, itu jawaban saya. Oke, terima kasih Rizky. Yang selanjutnya Jaki. Jaki udah belum ya Jaki? Oke, jadi yang gua ngomong kasar ini ya dari orang lain juga kan. Kalau misalkan saya udah jadi pengalaman nih ngomong kasar ya, gue udah ngerasa kayak apa ya, kayak kelihatan bodoh aja gitu di depan orang lain gitu. Terus intinya mah kalau misalkan mau kasar atau misalkan gak bisa nahan lagi,
jangan apa ya, diem aja gitu lah, atau misalkan jangan ngomong kasar di kayak siapa sih tadi kata siapa. Jangan ngomong kasar di depan umum lah gitu. Oh, Patur Terus tadi. ya kata Pater. Terus dampak buat diri sendiri juga kan bisa kayak tadi kata saya juga ngerasain yang dari kelas 8 saya awalnya kan biasa-biasa aja kan, orang baik. Terus lama kelamaan nih mulai itu kayak misalkan ngomong kasar kan, mulai ngomong kasar kayak awalnya kayak dari ngomong plesetan hewan sampai terbuka ngomong kayak kelamin pria. Ngerasa gitu kayak ibaratnya nggak bener lagi gitu, kayak hidup tuh harus diubah lagi. Kayak apa ya, kayak ngerusak hidup aja gitu ibaratnya. Udah sekian saja saya. Oke, terima kasih Jaki. Yang terakhir dari segala terakhir, silahkan Rafik. Baik, jadi yang saya tangkap dari ini cuma penegasan ulang ataupun apa ya, penjelasan supaya lebih mudah dimengerti. Jadi yang tadi saya tangkap dari teman-teman, jadi toksik itu berkata kasar di depan teman-teman atau depan umum atau untuk diri sendiri itu sama saja seperti sebuah virus gitu. Jadi kan virus ada yang cepat menyebar, ada yang lama menyebar. Nah, jadi kalau toksik ini bisa dibilang ada di tengahnya gitu. Karena kalau misalnya seperti tadi yang saya tangkap dari pengalamannya Zaki kan katanya yang awalnya dia orang baik jarang toksik, karena dia ketemu teman yang sering toksik jadi kan dia kayak ikut-ikutan. Habis itu dari si Jaki toksik juga nih di lingkungan baru dia. Nah, otomatis teman-teman sekitar juga bakal perlahan-lahan bakal toksik kayak gitu. Itu dampak untuk orang lain. Dampak untuk diri sendiri ya jelas itu akan menjadi dosa untuk kita dan menghapus pahala-pahala kita. Jadi mau gak mau balik lagi kayak tadi yang saya bilang, kalau misalnya mau mengubah kebiasaan buruk itu harus dipaksakan. Karena jika tidak dipaksa itu tidak akan ada perubahan. Udah itu saja dari saya. Terima kasih yang ketiga kalinya. Kasih Rafik, kasih semuanya. Ini saya bakal apa yang saya tangkap dari semuanya, dampaknya itu bisa yang untuk diri sendiri itu bisa bikin malu kalian. Kalau misalkan kalian yang pertama tadi kan gimana caranya supaya kalian gak keikutan. Misalkan kalian gagal, maka masuk ke pertanyaan kedua yang tadi saya bilang, kalau kita sudah masuk gimana. Nah, tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga itu kan dampak ya, masih bersangkutan dengan nomor 2 dan 3. Dampaknya itu kalau memang kalian sudah kebiasaan ketemu orang baru, kan kalian udah kebiasaan tuh ngomong kata kasar. Kalau ke orang baru tuh kayak misal saya berkata kasar, nah orang baru bisa ngeliat kita itu yang tadi bilang kelihatan bodoh, kelihatan kita kelihatan nggak mau nemenin dia lah gitu. Oke, itu saja. Saya bakal ngulangin hadis yang tadi ada di YouTube. Hadisnya itu mangkana yuminu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairu aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak maka diamlah. Oke, buat semuanya boleh buka kamera dulu buat akhiran. Oke, makasih semuanya udah bantu saya. Mungkin sekian dari saya, topik pembicaraan ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron kawan-kawan.